punya kekuatan uang 100 triliun Pak, saya pikir apa saja yang dia bisa beli. Begitulah yang namanya iman. Jadi kalau iman kita ini ya iman 100.000. Jadi orang itu sudah syahadat Pak, sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammad Rasulullah, tapi itu belum salat itu. Jadi kalau ada orang bilang salat, oh 100.000 ini, ya, kan begitu. Kemudian kalau meningkat 100 juta, maka orang itu mungkin sudah salat, tapi masih satu kali loh. Oh salat asar tidak, maghrib salat, subuh tidak. Kalau ada orang begini, oh 100 juta itu. Ya. Tapi kalau 100 miliar, orang itu sudah salat Pak. Tetapi ya belum berjamaah. Nah semakin tinggi kuat imannya, semakin hebat. Dan kalau orang itu sudah salat berjamaah apa? Ya taruhlah kita katakan 100 miliar. Tapi itu belum. Karena dia sibuk sendiri. Dia merasa nikmat dengan ibadah, tapi tidak peduli dengan orang lain. Yang puncaknya itu adalah kalau dia punya kekuatan iman 100 triliun, dia tidak sibuk sendiri untuk dirinya, tetapi dia sibuk bagaimana orang lain juga merasakan nikmatnya beragama. Jadi salat berjamaah itu memang nikmat, luar biasa pahalanya. Tapi yang lebih tinggi adalah mengajak orang untuk salat berjamaah. Itu lebih tinggi nilainya, dan inilah pekerjaan para nabi. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah bagaimana mengajak manusia untuk sujud kepada Allah. Gimana mengajak manusia agar manusia itu taat kepada Allah. Jadi kalau kita hanya salat, merasa nikmat dengan salat, sementara di sekitar kita banyak yang tidak salat, maka itu belum sampai kepada derajat yang dikehendaki oleh Allah. Derajat yang dikehendaki oleh Allah adalah cinta kepada sesama. Saya mencintai bapak, saya mencintai saudara kita, dan lain sebagainya. Dan Nabi katakan dalam sebuah hadis, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian kalau orang itu tidak mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Nah sekarang hadirin yang mulia, kira-kira apa yang kita inginkan Pak untuk diri kita? Saya yakin langsung saja semuanya kita ini akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu cita-cita kita. Bahkan kita selalu diminta untuk berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari api neraka. Itu yang salah. Jadi puncak keinginan kita itu adalah masuk surga. Karena kita ini mau masuk surga, maka yang kita pikirkan satu saja. Siapapun orang yang kita temui, siapapun orang yang kita jumpa, hanya satu pikir kita, bagaimana orang ini masuk surga bersama kita. Itulah puncak kehidupan Pak. Kalau kita mengajak orang lain untuk betul-betul semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Itulah iman. Jadi iman itu adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan masih ragu? Belum iman. Saya kasih contoh sebagai pengantar ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebelum saya ke sini 2 hari sebelum berangkat, saya ceramah di Polda Sulsel. Saya sampaikan Pak Polisi, saya kasih gambaran bahwa iman itu sederhana. Kalau kira-kira ada polisi datang Pak, ada polisi, karena iman itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang disebut hakul yakin. Jadi kalau ada polisi datang dan dia bilang, Pak, percaya nggak saya ini bisa menembak? Ini kan polisi. Polisi itu diajar untuk menembak, disekolahkan untuk menembak, dilatih untuk menembak. Nah ini sudah pakaiannya polisi. Apalagi ada pistol di sampingnya. Ah, polisi betul ini, ada pistolnya. Kemudian dia bilang, yakin tak Bapak saya bisa menembak? Kita katakan, Pak, insya Allah saya yakin Bapak bisa menembak karena Bapak dididik untuk menembak. Analisa ilmiah kita berjalan bahwa polisi dilatih menembak, dia sudah latihan dan sudah ada senjatanya.
Maka saya yakin Pak, Bapak bisa menembak. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Jadi suatu keyakinan yang bersumber dari pengalaman-pengalaman ilmiah kita, pelajaran-pelajaran kita yang kita pelajari kemudian kita yakin. Tapi belum ini menyelamatkan Pak. Karena banyak orang hafal ilmu yakin tapi tidak sembahyang berjamaah itu Pak. Iya ada. Jadi itu iman hanya sekedar sebagai ilmu. Tapi belum mampu menggerakkan untuk dia taat kepada Allah. Karena baru sebatas ilmu. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, polisi itu bilang, Pak, kalau Bapak mau yakin bahwa saya bisa menembak, ini ada baterai 3 atau taruh 5. Ini baterai 3. Kau simpang di sana 5 titik, agak tinggi-tinggi lah. Simpang, nanti saya akan tembak 15 meter. Akhirnya sudah disusung itu baterai, susung 5 tempat. Diambil pistolnya Pak, diambil pistol. Jadi ambil pistol, kemudian dia tembak, tak, tak, tak. 5 kali dia tembak, jatuh semuanya. Polisi itu bilang, Pak, Bapak yakin saya bisa menembak? Iyalah, karena kita sudah lihat, jatuh, 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 jatuh. Keyakinan seperti ini Bapak dan saudaraku yang mulia, inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan yang berdasarkan panca indera. Indah penglihatan, indah pendengaran, indah perasaan dan rasa kita, kulit dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan indera dan yang intinya adalah indera penglihatan yang menonjol. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan karena kita sudah lihat. Nah, tapi keyakinan yang seperti ini Pak belum menyelamatkan. Banyak orang yang sudah melihat keajaiban, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tidak tergerak hanya dulu untuk salat, untuk sujud dan lain sebagainya. Karena belum berada pada hakul yakin. Kalau orang sudah berada pada hakul yakin Pak, indahnya ini hidup. Tidak ada lagi yang susah. Kalau orang sudah sampai kepada hakul yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang kasih rezeki, semuanya datangnya dari Allah. Allahus Samad, itulah hakul yakin. Nah, bagaimana kalau polisi itu bilang begini, Bapak sudah hakul yakin enggak? Karena Bapak kan tahu bahwa saya polisi bisa menembak ilmu yakin. Kemudian saya saat itu sudah menembak 5 kali, jatuh. Itu namanya ainul yakin. Sekarang untuk hakul yakin gimana? Hakul yakin itu adalah suatu keyakinan yang tidak ada lagi keraguan. Tadi kan Bapak lihat, saya bisa menembak 15 meter itu jatuh. Sekarang saya mau tantang Bapak. Ini baterai, kau simpang di atas kepala kamu. Tidak usah 15 meter Pak, 2 meter saja. Kau berdiri di hadapanku, saya akan menghadap ke saya, simpang itu baterai, saya akan tembak. Apa yang Bapak lakukan? Kalau Bapak mengatakan, sini Pak, sini. Tembak saya. Tak. Jatuh. Alhamdulillah. Tapi kira-kira Bapak berani nggak mengatakan begitu? Saya bilang, jangan Pak. Kalau sedikit salah kepala aku yang pecah. Jadi kalau keyakinan masih ada keraguan, itu belum hakul yakin. Disinilah kita, kelemahan kita terhadap Al-Quran. Dari segi ilmiah kita yakin Al-Quran benar. Dari segi ainul yakin, banyak orang kita lihat mengamalkan agama. Tapi pada hakul yakin kita tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada hakul yakin. Itulah yang disebut dengan iman. Kalau iman kita sudah hakul yakin Pak, maka agama ini mudah untuk kita kerjakan. Kita yakin Al-Quran datangnya dari Allah. Dan Al-Quran ini adalah tujuannya untuk kita. Dan semua apa yang ada dalam agama, Al-Quran, hadis, itu mampu dia lakukan oleh manusia. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah menyuruh kita, taruhlah begini. Ada di situ benda, beratnya 500 kilo. Kemudian disuruh kita angkat. Nah dia tidak tahu bahwa kita tidak mampu angkat. Itu berarti tidak adil itu. Jadi kalau ada seorang pemimpin misalnya, ada orang, ada bawahannya, ada di situ berat.
200 kilo, 300 kilo. Dia tuh yakin bahwa itu dia tidak mampu untuk angkat. Kita suruh angkat, itu namanya salim. Tapi kalau memang bisa diangkat kita suruh, itu bukan salim, itu adil. Maka perlu dipahami, Allah itu maha adil. Tidak ada yang lebih adil dibanding dengan Allah. Maka semua perintah Allah pasti mampu untuk dilakukan. Dan semua larangan Allah pasti mampu untuk ditinggalkan. Itulah keimanan, Pak. Jadi kalau keimanan ini enak dalam hidup kita, maka insya Allah agama ini mudah untuk kita lakukan. Saya pikir inilah mungkin pengantar. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya bilang tidak tahu, selesai persoalan kan. Ilmu itu tidak bisa kita langsung, saya tahu semua. Tidaklah. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Nanti saya cari jawabannya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Hadirin yang mulia, itulah agama. Tidak usah kita, daripada saya jawab salah-salah, Anda salah paham, gara-gara saya bisa keliru. Ya. Saya pikir itulah, ada yang bisa bertanya. Kalau tidak ada, nanti saya tambah. Baik. Hadirin yang mulia, jadi Allahu Akbar. Atau saya kasih contoh supaya mudah dipahami itu iman. Dalam perjalanan kehidupan para sahabat. Jadi kalau kita mau melihat agama ini diamalkan, Pak, itu rujuknya kepada sahabat. Karena sahabat ini adalah manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga, Pak. Manusia-manusia yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah menjelaskan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah mencap generasi sahabat, Allah ridha kepada mereka. Kalau ridha kepada mereka, tadi mereka akan masuk surga. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau mengamalkan ini agama, itu kembalinya kepada Nabi dan kepada para sahabat. Karena sahabat ini adalah generasi yang dibina langsung oleh Allah, oleh Nabi. Jadi mereka melihat praktek kehidupan Nabi. 24 jam mereka amati Nabi dia gimana. Sehingga perbuatan Nabi itu, perkataan Nabi itu dicatat dalam sejarah, Pak. Tidak ada orang di dunia ini yang sejarah hidupnya begitu gamblang, begitu terbuka, begitu mudah dipahami kecuali kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak dari lahir sampai meninggal dunia, semua detik-detik perjalanan hidupnya itu ditulis dengan tinta emas. Tidak ada yang tercecer, Pak. Makannya Nabi ditulis, jalannya Nabi ditulis, model rambutnya Nabi ditulis, pakaiannya ditulis. Apalagi sabda-sabdanya, apalagi ibadah-ibadahnya yang memang tugasnya untuk menjelaskan kepada manusia. Nah, hadirin yang mulia, mari kita lihat supaya Bapak bisa menangkap sebenarnya gimana itu iman. Jadi saya sudah katakan yang dimaksud dengan iman itu, Pak, suatu keyakinan tidak ada keraguan. Kapan kita ragu? Belum sampai kepada iman yang dikehendaki. Suatu saat yang ada dalam dari peristiwa besar Islam. Peristiwa besar itu adalah Isra Mi'raj, Pak. Untuk membuktikan apa itu iman. Jadi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, satu peristiwa nggak masuk di akal, Pak, nggak masuk di akal. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad kan di Mekah, kemudian disuruh berjalan ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit. Hari itu juga, malam itu juga turun ke bumi sebelum subuh dan sampai di Mekah pada malam itu juga. Makanya setelah itu Rasulullah sampaikan, sahabat, pemuka-pemuka Quraisy, kumpul-kumpul. Ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Tadi malam saya diperjalankan, asra bi abdihi. Saya diperjalankan dari sini ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Aqsa saya naik ke langit untuk menerima salat. Setelah itu saya turun kembali dan tiba kembali di Mekah itu sebelum subuh. Orang kafir bilang betul-betul ini Muhammad sudah gila. Mana mungkin kau dari sini ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, untuk manusia normal saja, onta yang paling cepat itu butuh waktu 2 bulan baru sampai. Kok tadi malam baru bilang pulang pergi? Betul-betul kau Muhammad sudah gila ini.
Kan banyak itu dalam Al-Quran, di hadis mengatakan kamu itu apa istilah gila itu sudah dirasakan oleh Nabi, dibilang orang gila. Karena memang kalian tidak bisa diakal, gimana mungkin dari sini? Nanti kalau pembahasannya Isra itu lebih panjang, Pak. Kita tidak akan masuk di situ. Nah, hadirin yang mulia, jadi dia kumpul. Pada saat ini Nabi Muhammad dicaci maki macam-macam, datang Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kenapa bapak-bapak ini ribut-ribut semua ini? Dia bilang itu temanmu, betul-betul sudah tidak waras gitu. Gila itu. Kenapa? Masa dibilang tadi malam dari sini ke Masjid Yerusalem, naik ke langit, turun, kemudian sampai di sini lagi sebelum itu. Apa itu tidak gila? Tidak masuk di akal. Tapi Abu Bakar yakin bahwa Nabi Muhammad ini pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Abu Bakar bilang, tuan semua. Ini Nabi Muhammad kan hidup di hadapan Anda. Dia kecil di hadapan Anda, bertumbuh dan berkembang sampai sekarang diutus menjadi Nabi. Saya tanya tuan-tuan semua, adakah di antara tuan-tuan ini yang pernah dibohongi oleh Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul? Gak ada yang berani angkat bicara, Pak. Adakah di antara tuan-tuan ini yang pernah ditipu oleh ini manusia ini? Adakah yang pernah dititipi barang kemudian dia tidak kembalikan? Ini orang adalah sejarah hidupnya dari kecil sampai umur 40 tahun diantar sebagai Nabi. Tidak pernah dia berdusta. Tidak pernah dia khianat kepada kita. Maka wahai pemuka Quraisy, saya ingin sampaikan sungguh-sungguh. Apapun yang keluar dari mulut Muhammad, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, itu pasti kebenaran. Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah Nabi terakhir di antara deretan-deretan Rasul yang pernah hadir di dunia ini. Hadirin yang mulia, inilah yang disebut dengan keyakinan, Pak. Kalau itu keluar dari mulut Nabi, tidak langsung. Kalau itu hadisnya sahih, tidak usah kita ragu, amalkan, Pak. Sekarang ini, jangankan hadis, Pak. Al-Quran saja kalau tidak masuk di akalnya, tidak boleh lakukan, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini lemahnya kita punya iman. Al-Quran sudah jelas-jelas dari Allah, tapi kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia tidak melakukan. Hadirin yang mulia, itu berarti keyakinan Abu Bakar ini tidak ada sedikit pun keraguan. Makanya ada riwayat mengatakan begini. Kalau semua imannya umat manusia, dikumpul semuanya ini imannya manusia, itu belum bisa menandingi imannya Abu Bakar. Begitu kuatnya, hebatnya iman Abu Bakar. Hadirin yang mulia, kemudian peristiwa yang kedua yang tercatat dalam sejarah itu ketika hijrah. Ketika Nabi mau hijrah, ini kan tekanannya orang kafir terhadap Rasulullah untuk membunuh itu kuat. Dan pada malam itu berkumpul, ada dalam hadis mengatakan 100 orang algojonya dari suku-suku di sekitar Mekah berkumpul untuk membunuh Nabi. Ada yang mengatakan ada 100 orang kekar badannya yang membunuh Nabi. Dengan pedang terhunus, mereka sudah mengepung rumah Nabi dari jauh. Karena kalau terang-terangan membunuh Nabi, mereka juga takut. Karena Abu Talib itu, keturunan Abu Talib bukan manusia biasa. Namanya saja Abu Talib disebut, maka orang sudah keter-keter. Begitu hebatnya, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mau hijrah, dia panggil Ali. Ali, kau pergi ke sini dulu. Malam ini turun perintah dari Allah, saya harus meninggalkan Mekah dan saya harus hijrah bersama Abu Bakar. Supaya orang tahu bahwa saya masih di sini, kau gantikan tempat tidur saya. Kau tidur di tempat saya, kau pakai selimut saya akan meninggalkan rumah ini. Sehingga kalau orang bisa lihat, oh Muhammad masih tidur, masih ada selimutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda cerita Nabi sudah tapi sebelum Nabi berangkat, Nabi bilang kepada Ali, di sini tolong perhatikan. Begitu yakinnya Ali kepada Nabi. Nabi hanya bilang begini, wahai Ali, malam ini saya akan berangkat hijrah bersama Abu Bakar. Itu ada barang-barang di sudut-sudut rumah itu. Ada barang titipan itu. Kau berikan kepada orang, ada di namanya itu. Kau kembalikan kepada setiap orang itu. Tapi ingat,
kalau kau sudah kembalikan itu barang, kau juga hijrah ke Madinah. Begitu Nabi bilang, kau juga hijrah ke Madinah, langsung Ali yakin, oh kalau begitu tidak malam ini saya tidak mati. Karena Nabi bilang bahwa kalau barang itu kau sudah kembalikan, kau juga hijrah ke Madinah. Jadi kalau saya mati, tidak mungkin hijrah. Tidak mati saya malam ini. Itu keyakinannya Ali, Pak. Hadirin yang mulia, beda cerita Ali ambil alih posisi Nabi tidur. Nabi berangkat. Jam 2 malam, ini rumah Nabi diserbu. Serbu. Pimpinan rombongan ini itu membuka itu selimut ini. Tinggal ditusuk ini yang tidur. Tapi begitu dibuka, kelihatan ini Ali. Tunggu dulu. Ini bukan Muhammad. Kita hasil musyawarah yang mau dibunuh Muhammad, bukan Ali. Kalau Ali yang kita bunuh, masalah besar yang kita hadapi. Karena bapaknya Abu Talib, Ali Abu Talib ini manusia yang paling disegani pada saat itu. Pemimpin para Quraisy. Bayangkan hadirin yang mulia, orang ribut bercerita macam-macam di sekitar Ali, Ali tidak bangun. Tidurnya luar biasa, Pak. Luar biasa tidurnya itu. Makanya ketika Ali menjadi khalifah, itu dibilang begini, wahai khalifah, pernah nggak Anda merasakan nikmatnya tidur? Dia bilang pernah. Tidak pernah lagi saya nikmati tidur seperti itu. Kapan itu? Ketika Nabi menyuruh saya menempati posisinya tidur pada malam hijrah, itulah nikmat tidur yang luar biasa. Bayangkan Pak, mau dibunuh, tidurnya luar biasa. Kira-kira ada di antara bapak-bapak, kalau orang yang gantikan Kak di sini, bukan dibunuh ini, masih bisa tidur? Tidak bisa lagi, Pak. Nah hadirin yang mulia, Ali ini begitu yakinnya. Karena kenapa? Dia pegang itu hadisnya Nabi, kata-katanya Nabi. Ali, kalau barang itu kau sudah kasih kembali, maka apa yang terjadi? Kau juga hijrah ke Madinah. Maka Ali yakin malam ini saya tidak mungkin mati. Karena Nabi bilang kau tuh hijrah. Inilah yang disebut dengan keyakinan, Pak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu keluar dari mulut Nabi. Hadirin yang mulia, peristiwa yang terakhir yang banyak populer itu ada namanya doa Abu Darda. Mungkin bapak-bapak biasa dengar doa Abu Darda. Ini sahabat Nabi namanya Abu Darda, Pak. Yang ini mudah-mudahan bisa bapak pakai ini dalam supaya harta kita tidak diambil oleh orang karena tidak sah, tidak dicuri lah, tidak dirampok. Bacalah doa ini. Karena doa ini sangat luar biasa. Bahkan ulama besar yang pernah mengajarkan doa ini, dia bilang begini. Wahai anak-anakku, kalau kau baca doa ini di pagi hari, kemudian hari itu langit runtuh, itu tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Begitu kuatnya menanamkan kepada kita. Dahsyatnya ini doa. Inilah yang disebut dengan doa Abu Darda. Jadi yang mulia, Abu Darda ini pernah duduk-duduk seperti kita. Ini habis ta'lim, duduk sikir-sikir pagi. Atau ada yang mengatakan sikir-sikir sore. Datang berita, Abu Darda, kenapa kau duduk di situ? Ini terbakar, rumahmu akan terbakar. Karena di dekat rumahmu terjadi kebakaran. Abu Darda bilang, tidak terbakar. Dan biasa saja. Tidak lama kemudian datang lagi orang. Abu Darda, kau kembali selamatkan barangmu. Rumahmu terbakar. Dia bilang, Abu Darda, tidak terbakar. Santai saja, biasa. Kemudian yang ketiga ada lagi orang datang. Wahai Abu Darda, kita kan sahabat tuh. Ayo pulang ke rumahmu. Nanti saya bantu. Selamatkan rumahmu. Terbakar nanti. Dia bilang, Abu Darda, tidak terbakar. Setelah lama berselang api padam. Datang orang. Abu Darda, rumahmu tidak terbakar. Dia bilang, kau betul. Pertanyaannya adalah, 3 orang yang datang kasih tahu rumahmu terbakar. Dia bilang, tidak. Rumahku tidak terbakar. Ketika orang mengatakan rumahmu tidak terbakar, dia bilang, kau betul. Orang tanya, Abu Darda, kenapa kau begitu yakin bahwa rumahmu tidak terbakar? Dia bilang, kau tahu, sahabatku, kekasihku, orang pujaanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada saya satu doa, dan dia bilang, wahai Abu Darda, kalau kau baca doa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga semua hartamu
dari malapetaka kecuali kematian. Dan saya sudah baca itu doa tadi pagi. Jadi saya yakin rumahku tidak terbakar, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan, memang ini doa agak panjang, hampir 1 halaman itu. Boleh dilihat Pak di Google, doa Abu Darda. Ketik muncul itu, macam-macam. Bahasa Indonesia ada, bahasa Arab ada, bahasa Latin ada. Jadi pelajari Pak, buka itu tentang doa Abu Darda itu. Baca, kemudian insya Allah, bahkan kalau teman-teman di Makassar itu saya bilang resapi ini doa Abu Darda. Dan kalau doa Abu Darda itu betul-betul kau yakini, rumah kamu tidak perlu dikunci Pak. Insya Allah selamat dia. Tapi harus keyakinannya seperti keyakinan Abu Darda. Tapi kalau Bapak tidak yakin seperti keyakinan Abu Darda, lebih baik kunci Pak. Tidak bisa tidur. Iya. Jadi yang mulia, jadi keyakinan-keyakinan inilah Pak yang disebut dengan hakul yakin. Suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah yang akan kita miliki, dan ini yang harus dibahas kembali bagaimana kita mendapatkan tentang hakul yakin ini. Saya pikir mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. So, kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu orang yang beriman, melakukan sholat, dan ibadah ini, tapi ada yang orang yang bermaksiat, punya mengenai hal-hal yang tidak Allah, tapi itu banyak, luar biasa, hanya banyak selama dalam malam tidak ada. Ada yang harus sholat, tapi itu beda saya. Baik, ya. Inilah orang Pak yang seperti ini melihat kehidupan itu dari segi materi. Ya. Dikiranya bahwa materi itu segala-galanya. Tapi sebenarnya kehidupan ini bukan di situ letaknya. Kehidupan beragama, keyakinan kepada Allah itu lebih tinggi. Salat 2 rakaat saja itu lebih baik dari seluruh harta yang kita miliki. Salat 2 rakaat. Kalau orang itu bermaksiat kan tidak salat. Kita punya ini kaitan ini sebenarnya tujuannya ke akhirat. Nanti akan kita jelaskan bahwa manusia itu bukan makhluk dunia, Pak. Kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Paling 60-70 tahun meninggal. Kehidupan yang sesungguhnya kehidupan di akhir. Bukan 70 tahun, bukan 80.000 tahun, tetapi selama-lamanya. Bukan 80 triliun tahun, tidak. Jadi kalau ukurannya materi, itu memang kita bilang, ada orang rajin salat, tapi hartanya biasa aja. Padahal harta itu Pak dibanding dengan kapan saya jelaskan pertama kali bahwa kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada harta itu Pak. Sekalipun Bapak punya harta 50 triliun, tapi kalau Bapak stroke, saya katakan kalau Bapak stroke, tidak ada artinya itu Pak. Disuruh pilih, Bapak ini stroke, Bapak punya uang 50 miliar, Bapak pilih, tetap stroke dan tetap kaya raya. Yang kedua, Bapak sehat, tapi 50 miliar habis. Dia bilang biar habis, yang penting saya sehat. Tanya juga orang yang stroke, ada nggak orang stroke? Tanya, lebih berharga itu kesehatan dibanding dengan harta. Makanya kalau kita mengukur kepada harta, jadi sebenarnya bapak-bapak ini sehat ini, kaya raya itu Pak. Mana yang Bapak punya, suka dikasih uang 50 miliar tapi stroke? Tidak ada gunanya Pak. Itulah yang kalau kita memandang bahwa kekayaan itu hanyalah dari segi harta. Dan Nabi bilang, sebenarnya untuk harta ini sederhana Pak. Nabi bilang, siapa orang yang ketika pagi dia bangun, kemudian dia beriman kepada Allah atau aman dalam hidupnya, kemudian dia sehat walafiat, ada yang bisa dimakan hari itu, Nabi katakan dunia dalam genggaman. Nah biar punya uang banyak Pak, yang kita makan sedikit ji. Tadi orang bawa makanan banyak, sedikit bisa makan Pak. Nah, biar kita punya bisa beli berkarung-karung beras. Kalau makan kita paling 1 piring, makan makin 5 piring, nggak bisa goyang itu. Yeah. Kebutuhan kita sedikit saja. Jadi kita ini
sebenarnya dalam hidup ini bukan menumpu-numpu harta, tapi mencari harta sekedar untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi, karena ukuran kita menganggap orang itu hebat kalau dia punya harta banyak. Padahal orang hebat itu kalau orang itu bisa sujud kepada Allah. Sujudnya 2 rakaat lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isi. Jadi hadirin yang mulia, jadi kalau ada orang kaya raya banyak tapi tidak pernah sujud, sebenarnya orang itu miskin itu, nggak ada apa-apanya, Pak. Karena ketika meninggal dunia habis semuanya. Dan pasti dia mati, Pak. Tidak mungkin dia hidup 100 tahun. Jadi hadirin yang mulia, jadi jangan melihat seseorang dari penampilan fisik sehingga kita hormati karena hartanya, kita hormati karena pangkatnya, tidaklah. Nabi itu miskin, sederhana sebelum jadi nabi. Sebelum dari Nabi itu kaya raya, Pak. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Jangan dikira Nabi itu orang miskin, kaya raya. Hampir bayangkan dengan seorang yang demikian jenius, demikian jujur, dengan modal yang tidak terbatas, itu menjadikan harta Khadijah, kemudian diatur sedemikian rupa, melimpah itu hartanya, Pak, di tangan Rasul. Dan itu tercatat dalam sejarah. Jadi hadirin yang mulia, saya hanya minta jangan kita melihat, wah ini orang rajin salat toh, kenapa begini-begini hidupnya. Bukan di situ ukurannya, bukan di situ. Bukan di harta itu, Pak. Manusia diukur dari ketaatannya kepada Allah. Kapan kita mengukur harta berarti kita tidak memakai agama kita sebagai pedoman bahwa manusia itu mulia bukan karena hartanya, manusia itu mulia bukan karena pangkatnya, manusia itu mulia karena dia hormati orang. Tapi manusia itu mulia karena dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak ada orang yang hormati kita, sekalipun tidak ada iman kita, tapi kita sujud kepada Allah, orang ini lebih mulia dibanding dengan kita punya satu dunia beserta seluruh isinya. Itulah penilaian kalau kita pakai sudut agama. Tapi bagus juga kalau kita punya iman, rajin salat dan banyak juga uang, itu bagus. Tapi jangan menilai dari situ saja. Wah ini. Sehingga ada orang lagi, jangan aku pergi salat begitu itu, selalu salat berjamaah, tidak bisa ganti motornya. Bukan di situ, Pak. Bukan bukan, karena dia tidak cari, Pak. Ada memang orang yang kan begini, itu iman, kan ada hadis. Kalau orang lahir sudah ditentukan kapan umurnya, berapa rezekinya, apakah dia bahagia, itu sudah ada. Jadi biar kita mencari luar biasa, tapi sudah ditentukan begitu dan tidak ada doa-doa kita, begitu juga, Pak. Nah, hadirin yang mulia, kita ini hadir di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta. Nggak ada, Pak, itu. Coba cari masih ayat. Nggak ada ayat pun satu bahwa kita disuruh untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita hanya disuruh gimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan itu kita punya harta, pangkat, dan jabatan. Sudah bisa dipahami, Pak? Atau ya. Jadi jangan menilai orang dari sudut agama ya. Kalau dari sudut dunia ya ulang begitulah. Orang itu dihormati. Pak Bupati sini, Pak. Begitu berhenti bupati tidak ada yang mati-mati, Pak. Itu berarti kan pangkatnya kita hormati, orangnya tidak, Pak. Yang bagus itu bupati dia tidak bupati. Sini Pak, kita sama-sama orang beriman. Enak kan kita pergaulan. Jadi apalagi kalau coba ada cerita gini. Ada orang kaya, dia mau tes, dia pergi ke pengantin, Pak. Tidak ada yang tahu, Ki. Tapi dia pakai yang biasa. Disuruh duduk di belakang sana, Ki, Pak, pergi. Dia bilang, ini orang macam-macam. Dia tidak tahu bahwa saya ini orang kaya ini. Dia pergi ambil, Pak, kembali ke rumahnya. Pakai pakaian yang bagus. Pakai mobilnya. Kalau sekarang mungkin Fortuner Alphard, dia pakai. Baru kelihatan dari dekat. Wih, dari jauh. Sudah berbondong-bondong orang. Sini, Ki, masuk ke sini. Aina buka itu jasnya, Pak. Dikasih masuk di dalam shop. Makan kau ini. Kau hormati saya bukan karena saya. Tapi kau hormati karena hartaku. Saya tadi sudah datang dari sini. Tidak ada yang tahu. Saya disuruh-suruh di sana. Begitu saya pakai mobil mewah. Belum, Pak, datang. Ada Pak Haji datang. Masukin di sini. Itulah manusia, Pak. Manusia menghormati kita karena harta dengan ini. Dan penghormatan seperti ini, Pak, itu tidak membahagiakan kita. Nanti kita akan jelaskan ada satu kalimat yang kalau Bapak amalkan tenang dalam hidup. Dan insya Allah kita akan tenang menjalani kehidupan ini. Baik, mungkin masih ada yang Bapak-Bapak yang lain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada membaca Al-Quran, kita harus dengan suara yang keras, terus kalau capek apa nggak bisa selonjor, itu sambil menyuarakan pencerahan sangat bermanfaat. Baik. Tapi tidak apa-apa. Suatu saat nanti kita akan bahas tentang kemuliaan Al-Quran. Tapi tidak apa-apa sahabat. Ini artinya Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, Al-Quran ini Pak bukan kitab biasa. Dan jangan dikira bahwa Al-Quran yang kita baca ini begitu juga yang dibaca oleh Nabi. Tidak. Kalau Nabi katakan Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran bukan berarti membaca seperti kita ini. Nabi hafal Quran. Sahabat juga hafal Quran. Jadi kalau hadis mengatakan Nabi membaca Al-Quran bukan membaca mushaf. Karena pada saat itu mushaf belum ada. Jadi mushaf itu nanti ya kira-kira 800 tahun setelah Nabi meninggal barulah Al-Quran itu dicetak. Dulu tidak ada Al-Quran Pak. Seperti kita. Jadi Al-Quran itu ada di otak-otak manusia. Jadi Al-Quran itu nggak mungkin dipalsukan Pak. Nggak mungkin. Satu saja hurufnya berbeda sudah kelihatan. Karena Al-Quran ini sudah dihafal oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Titik komanya jelas Pak, luar biasa. Dan tidak ada kitab suci atau tidak ada buku di dunia ini yang bisa dikaran titik komanya. Nah, luar biasa tebalnya Pak, 30 juz itu. Apa ini bukan suatu keajaiban? Bahwa Al-Quran itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Jam berapa masuk Isra? Baik. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang saya punya pengalaman penelitian baik di India, kemudian di Bangladesh, Malaysia, Brunei, Singapura. Itu Pak Al-Quran itu sangat dimuliakan. Terutama ketika saya berada di India dan Bangladesh. Kalau orang itu baca Quran, Pak, Bapak baca Quran di belakang, maka jemaah itu datang, Pak, masuk, maju. Kalau perlu kita diangkat, Pak, duduk di saf pertama. Begitu mau dimuliakannya Al-Quran, Pak. Dan Al-Quran, alhamdulillah kita sudah, alhamdulillah di masjid kita ini tempatnya di atas, Pak. Ada orang kadang-kadang dia simpang Al-Quran Pak di bawah saf, na'udzubillah min dzalik. Orang itu tidak mengerti Al-Quran, luar biasa Pak. Harus dihormati. Al-Quran itu tempatnya tertinggi. Jadi kadang-kadang ada orang ya simpang saja Al-Quran seperti di buku-buku biasa. Tidak. Al-Quran itu harus ditempatkan di tempat yang tinggi, dihormati luar biasa. Karena itu kalam ilahi. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya baca Al-Quran itu sebaiknya ya kita ada wudhu Pak. Nah, orang yang baca Al-Quran harus baiknya ada wudhu. Bahkan kan ada yang namanya la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Artinya orang ada wudhu. Sekalipun itu juga menjadi perdebatan, tapi itu sudah ada hadisnya dan kita pegang. Jarang orang mau memegang Al-Quran kalau tidak ada wudhu. Ada wudhu. Begitu mulianya ini. Sebaiknya baca Quran itu juga ya menghadap ke kiblat. Duduk baik-baik menghadap kiblat. Tenangkan jiwa. Jangan kita kan kadang-kadang baca Quran santai, kakinya diangkat satu, baru baca Quran. Subhanallah. Nah Allah yang kau lawan berbicara itu. Jadi dia baca Quran, selonjor kakinya, ke kepala, santai sekali. Allahu Akbar. Al-Quran itu mulia Pak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu dengan penuh adab, maka sentuhan Al-Quran akan masuk ke dalam diri kita. Kalau kita santai-santai, yang penting tamatlah, selesai. Mau kaki ke depan, mau kaki ke belakang. Dan bahkan kalau kita duduk-duduk di masjid begini Pak, itu dianjurkan jangan sampai kaki menjolor ke Ka'bah. Itu penghormatan terhadap Ka'bah. Jadi kalau kita, coba-coba Bapak-bapak, ada Pak Bupati di depan tak? Mau kita kasih duduk-duduk begini di depannya Pak Bupati? Tidak berani Pak, tidak berani. Masa Pak Bupati saja kita tidak mau menjulur ke itu. Sementara rumahnya Allah di Ka'bah. Kita seenaknya saja untuk menjulurkan kaki ke sana. Jadi hadirin yang mulia, beginilah caranya penghormatan kita. Kalau bukan orang Islam yang menghormati lagi agama, siapa lagi yang menghormati? Jadi bacalah Al-Quran dengan penuh tawajuh, dengan penuh kalau perlu pahami artinya. Kalau di zaman sahabat itu, gini modelnya belajar Al-Quran. Jadi sahabat itu dia tidak menambah hafalannya sebelum ayat yang dipelajari itu sudah diamalkan Pak.
Jadi dia belajar dulu, kemudian dia paham, kemudian dia amalkan, baru dia tambah lagi. Kalau kita kan kadang-kadang sudah 10 kali tamat, tapi kadang-kadang banyak yang tidak kita amalkan. Tapi tidak apa-apa, karena membaca Al-Quran itu ditahu artinya, tidak ditahu artinya, pahalanya tetap satu huruf adalah 10 pahala. Bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terbatas. Saya pikir begitu Pak, ya ada adab nanti setelah kita adab membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan kitab biasa Pak. Begitu kita hormati Al-Quran, kita baca baik-baik Al-Quran, sentuhannya itu luar biasa. Apalagi orang yang sudah hafal Quran, Pak, Allahu Akbar. Orang itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh ketika membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Oh, sebentar malam ya, 17 Ramadan. Ini kita akan masuk di situ. Gimana bersikap tentang Al-Quran ini. Baik, masih ada yang lain hadirin yang mulia? Mungkin cukup ya, karena jam berapa tadi masuk? Isra jam berapa? Oh, sudah masuk kalau begitu. Iya, oke. Baik. Ini sholat Isra apa penting ini? Sholat Isra itu biasa dikatakan begini. Yang banyak dilakukan itu adalah 2 rakaat. Sebenarnya kalau kita mau bagus, sholat Isra itu 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu berpahala haji dan umrah. Jadi orang yang sholat Isra itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Karena tidak semua Pak orang bisa pergi haji, terlalu jauh. Dan itu namanya Arafah, terbatas itu Pak. Hanya bisa menampung 4 juta, nggak bisa lebih. Kapan dia keluar dari Arafah, sampai sekarang nggak ada berani ulama bahwa Arafah ini bisa berlebar kayak Masjidil Haram, tidak ada. Jadi tidak semua orang bisa naik haji Pak. Makanya, tapi pahala haji Allah buka. Di mana? Sholat Isra. Sholat Isra dapat pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi. Nah, hadirin yang mulia, jangan tinggalkan sholat Isra Pak dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tambah lagi 2 rakaat. Itu adalah sholat Isra untuk memberkahi kita punya rezeki. Kalau Bapak mau dimudahkan rezeki, mau berkah rezeki, maka awalilah di sholat Isra 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu untuk dapat haji umrah, 2 rakaatnya itu untuk memudahkan kita mencari rezeki. Nah, tadi itu Bapak yang rajin sholat kemudian mandek-mandek suruh di sholat Isra. Insyaallah Allah perlancar itu rezeki. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan